Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di UPT Balediklat KKB Banyumas di ruang belajar kita. Teman-teman sekali ini kita akan membahas tentang penduduk tumbuh seimbang. Ini adalah pengetahuan dasar atau pengetahuan penting ya bagi setiap pengelola program kependudukan, wabil khusus di pengendalian penduduk yang dilakukan melalui pengaturan kelahiran ya dengan menggunakan kontrasepsi. Nah, teman-teman sekalian terkait pengaturan kelahiran, maka kita akan tidak bisa lepas ya dari ukuran-ukuran fertilitas atau ukuran kelahiran pada setiap perempuan atau wanita di masa suburnya ya, 15 sampai 49 tahun. Nah, ada tiga teman-teman sekalian yaitu ASFR, kemudian TFR dan NRR. ASFR teman-teman adalah eh, banyaknya jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Umur tertentu 5 tahunan teman-teman. Jadi kalau 15 sampai 49 tahun, maka kelompok umur tertentu 5 tahunan itu adalah 15, 19, 20, 24, 25, 29, dan seterusnya ya. Ada 7 kelompok umur. ASFR, teman-teman sekalian, atau ini akan menjadi dasar atau unsur ya dalam perhitungan total fertility rate atau TFR. Jadi jumlah ASFR dikali 5, ya, teman-teman sekalian ya, jumlah ASFR kali 5 ini, dikali 5 ya teman-teman sekalian ya. Jadi eh, 7 ASFR ya, 7 kelompok umur kelahiran itu kali 5, itu nanti akan menjadi total fertility rate. Nah, kita ingin total fertility rate-nya atau rata-rata anak dilahirkan perempuan semasa usia reproduksinya, usia suburnya, itu 2,1. Kita ingin itu, teman-teman. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Kalau TFR 2,1, maka nanti NRR-nya atau Net Reproduction Rate-nya atau setiap perempuan yang dilahirkan perempuan semasa usia suburnya itu 1, itu akan otomatis 1 atau hampir pasti 1 itu, hampir pasti ya teman-teman sekalian ya. Ini adalah ukuran fertilitas yang harus teman-teman sekalian ya, harus dipahami kalau kita ingin membahas tentang penduduk tumbuh seimbang. Nah, sedangkan wanita usia subur sendiri atau childbearing age itu boleh disebut adalah eh, masa di mana perempuan mampu untuk melahirkan atau subur itu biasanya usia 15 sampai 49 tahun. Jadi WUS atau wanita usia subur itu yang kita pakai adalah 15 sampai 49 tahun. Itu wanita usia subur. Walaupun pada kasus tertentu ada perempuan belum 15 tahun sudah menstruasi. Atau sebaliknya ya, eh, umur 50 tahun belum menopause itu ya, tapi ukuran umum dalam demografi adalah 15 sampai 49 tahun sebagai wanita usia subur. Nah, teman-teman kita kembali ke ASFR ya. Tadi kan saya bilang bahwa Age Specific Fertility Rate atau SFR adalah jumlahnya apa, banyaknya atau jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu. I itu kelompok umur tertentu ya. Kelompok umur tertentu itu ya rentang 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34 dan sebagainya. Ada 7 teman-teman, ada 7 kelompok umur tertentu ya. Coba teman-teman hitung 5 tahunan tuh dari 15 sampai 49 pasti dikelompokkan itu ada menjadi 7 ASFR. Nah, asal jadi menghitungnya adalah jumlah kelahiran, ini ya, eh, dibagi kelompok umur ya, teman-teman sekalian ya. Perempuan usia subur di kelompok umur tertentu ini. Ya, jadi jumlah kelahiran pada kelompok umur tertentu, misalnya 15-19 tahun per
jumlah perempuan usia subur atau wanita usia subur pada kelompok umur itu. Jadi kalau ini 15-19, maka perempuan atau wusnya juga wus 15-19 kali. Konstantannya adalah yang menjadi konsensus internasional di demografi teman-teman adalah 1.000. Ya. Ini 1.000. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ASFR. Jadi nanti ASFR-nya ada 7. Ada 7 eh, hasil perhitungan ASFR. Nah, teman-teman sekalian ini sebagai contoh ya. Ini kan 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49. Ada 7 ini. Ini ASFR 15, 19, ini sebagai misal 60. ASFR 20, 24, 197. ASFR 25, 29 ada 251. ASFR 3034 ada 304 dan seterusnya ini. Jumlahnya adalah 1.007. Ini adalah jumlah ASFR ya, teman-teman sekalian ya. Jumlah ASFR-nya adalah 1.007 ini, teman-teman ya. Jumlahnya, kalau dijumlah ini, dijumlah dari 60, 197, 251, 304, 119, 65, dan 11, itu jumlahnya adalah 1.007. Nah, ini jumlah ASFR, teman sekalian, 1.007. Jadi kalau mau menghitung TFR, Total Fertility Rate, maka 1.007 kali 5, teman sekalian. Nah, rumus perhitungan TFR kan begini, 5 kali jumlah ASFR ya, kelompok umur tertentu, ya, 5 kali jumlah kelompok umur tertentu kan ada 7 tuh. Itu nanti hasilnya seperti ini, teman sekalian. Ini contoh aja ya, teman sekalian ya. Nah, ini menggunakan data tadi. Kalau misalnya jumlah ASFR-nya adalah 1.007, maka 1.007 dikali 5 sama dengan 5.035. Nah, 5.035 per 1.000 kan 5,03. Ini bacanya, teman-teman sekalian, kalau misalnya TFR-nya adalah 5.035 ya, 1.007 kali 5 ya, berarti bukan total, tapi ini apa, pengalian dari ASFR, maka ini bisa dibaca. Setiap 1.000 perempuan akan melahirkan 5.000, teman-teman sekalian ya. Setiap 1.000 perempuan yang subur, setiap ya, setiap 1.000 ini, 1.000 uus akan melahirkan 5.035 anak ya. Nah, ini setiap 1.000. Nah, padahal kalau kita ingin menghitung total fertility rate kan kalau per perempuan, rata-rata perempuan berarti 5,03. Ini tinggi banget teman-teman sekalian, TFR-nya 5,03 gitu. Padahal kita ingin mewujudkan TFR adalah 2,1. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah tahu ya TFR-nya dan cara bacanya. Jadi kalau misalnya TFR 2,1, misalnya ya, TFR 2,1 maka TFR ya 2,1 ini yang bacanya adalah setiap 1.000 ya, 1.000 us, 1.000 perempuan nih. Ini rata-rata melahirkan dua anak gitu. Nah, ini yang kita ingin wujudkan teman-teman sekalian. TFR 2,1 itu berarti setiap 1.000 wus, sorry, akan melahirkan 2.100 nih teman-teman. Akan 2.100 nih. 100. Nah, ini ya. TFR 2,1 itu kalau kita baca adalah setiap 1.000 perempuan usia subur melahirkan 2.100 anak. 2.100 tuh setiap 1.000. Itu cara bacanya begitu. Kenapa bacanya kok setiap 1.000? Karena ASFR-nya itu dihitung dengan konstanta bilangan itu 1.000 dikali 1.000 itu. Teman-teman coba nanti simak lagi ASFR itu pengalinya adalah 1.000 bilangan konstan. Sudah menjadi konsensus ya para demografi, teman sekalian, para demografi. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi kita sudah bisa
apa menghitung total fertility rate ya, teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, mengapa TFR harus 2,1? Yang kenapa kita mentarget itu? Kenapa penduduk tumbuh seimbang, TFR-nya harus 2,1 gitu ya lebih detailnya. Karena begini teman-teman, dengan total fertility rate 2,1 hampir pasti teman-teman, hampir pasti ini akan terjadi keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau ini kan agregat data kumpulan dalam satu wilayah. Jadi kalau demografi itu tidak menghitung kasus personal ya teman-teman, tetapi datanya adalah data wilayah atau data agregat ya. Nah, dengan 2,1 hampir pasti akan terjadi. Kenapa disebut hampir pasti teman-teman sekalian? Karena begini, rasio jenis kelamin atau seks rasio ya, dalam dinamika demografi normal ya, tanpa perang, tanpa eksodus ya, atau karena bencana dan sebagainya, itu seks rasio secara lazim itu antara 95 sampai 105. Nah, teman-teman, seks rasio kan perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tuh. Itu umumnya kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, misalnya perang atau bencana atau genosida atau mungkin ada apa perkembangan mungkin teknologi atau mungkin ketertarikan dalam suatu wilayah ya, dalam wilayah normal itu 95, sampai 105. Artinya, teman-teman, kalau seks rasio adalah 95, kita bacanya adalah di setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki gitu. Nah, itu kalau seks rasio 95. Kalau seks rasio adalah 98, misalnya ya, maka terdapat 98 laki-laki di antara 100 perempuan. Itu begitu cara bacanya. Lah, kalau misalnya seks rasionya adalah 104 misalnya, maka pembacanya adalah terdapat 104 laki-laki di antara 100 perempuan. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, secara umum teman-teman sekalian kita bisa lihat data ya di beberapa data ya, data per wilayah ya misalnya. Apakah benar nih lazimnya adalah 95 sampai 105? Kita coba lihat di ini. Ini hasil SDKI teman sekalian ya. Eh, Rasio jenis kelamin nih. Ini teman sekalian, teman-teman akan melihat nih, ini di 2016 saya punya data teman sekalian. Aceh 99,8, ini artinya terdapat 99 laki-laki di antara 100 perempuan Aceh itu. Oke ya, coba kita yang lihat ekstrim nih. Ini ada 108. Ini ekstrim banget ya, Bangka Belitung. Kalau misalnya seks rasio 108 berarti terdapat 108 laki-laki di antara 100 perempuan di Bangka Belitung. Ada apa di sana? Pasti ada yang luar biasa, mungkin sumber daya alam, sehingga mampu menarik para pekerja ya dari luar, para pekerja laki-laki dari luar misalnya. Itu mungkin bisa dianalisis lebih lanjut. Kalimantan Timur, ini juga agak di luar kelaziman ya, tetapi nggak jauh-jauh dari angka 105 ya, teman sekalian. Ini ada 110 laki-laki di antara 100 perempuan di Kalimantan Timur. Ada apa di sana? Perang tidak, bencana tidak. Rupanya mungkin daya tarik ya, daya tarik Kalimantan Timur mungkin dari sisi sumber daya alam, pekerjaan dan sebagainya, mata pencaharian sehingga menjadi apa destinasi pencari kerja ya laki-laki di sana. Nah, ini teman-teman sekalian, ini lazim. Jadi, seks rasio itu umumnya imbang. Nah, teman-teman sekalian, ini kan boleh dibilang imbang lah ya. Nggak ada ini, misalnya yang seks rasio 40, artinya hanya ada 40 laki-laki di antara 100 perempuan. Di sini nggak ada teman-temannya. Nah, sekarang contoh lagi di mungkin negara ya. Di India, ini India juga antara 90 sampai 100 lebihnya sedikit ya. Kemudian di China ini seks rasionya 100 sekian, tapi sekiannya kan sedikit.
Ini yang hampir imbang Pakistan Indonesia itu hampir imbang. Jadi tidak ada yang ekstrim misalnya seks rasio 150, artinya terdapat 150 laki-laki di antara 100 perempuan, nggak ada. Ya, ini dalam demografi loh ya teman-teman ya. Jadi teman sekalian, dengan TFR 2,1 hampir pasti akan terwujud NRR 1, net reproduction atau perempuannya satu. Kan TFR 2,1 kan berarti setiap perempuan rata-rata punya anak dua. Rata-rata loh, bukan kasus, tapi rata-rata di suatu wilayah karena datanya adalah data kumpulan, data agregat itu akan terwujud NR 1 karena kan anaknya dua tuh padahal seimbang tuh laki-laki perempuan seimbang berarti laki-lakinya satu perempuannya satu itu dalam satu wilayah. Nah inilah yang disebut dengan replacement level teman-teman sekalian. Jadi kalau NRR 1 kan berarti perempuan yang dilahirkan satu menggantikan fungsi ibunya untuk melahirkan. Nah itu akan terjadi generasi menggantikan generasi berikutnya. Satu generasi menggantikan satu generasi gitu. Ini yang disebut replacement level atau inilah yang disebut dengan penduduk tumbuh seimbang. Begitu teman-teman, jadi pendekatannya adalah pendekatan demografi, bukan pendekatan medik kedokteran ya. Perempuan harus satu, maka harus ada misalnya upaya rekayasa supaya keluarga-keluarga itu kalau sudah melahirkan laki-laki ya berikutnya harus dengan rekayasa genetika harus perempuan. Tidak begitu. Kita tidak berbasis medik apa teknologi ya medik ya medis kesehatan tapi 2,1 TFR dan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang NRR-nya 1 itu adalah pendekatan demografi. Demikian teman-teman sekalian, ini yang disebut penduduk tumbuh seimbang. Jadi penduduk tumbuh seimbang itu bukan seimbang dengan daya dukung, daya tampung, seimbang dengan apa suasana politik, seimbang dengan luas wilayah dan sebagainya bukan. Tetapi ini adalah perhitungan keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk yang disebut replacement level. Satu generasi menggantikan generasi berikutnya, satu perempuan menggantikan perempuan reproduksi selanjutnya itu, sehingga penduduknya akan tumbuh secara seimbang. Baik, terima Begitu kasih ya teman-teman. Begitu sekilas tentang penduduk tumbuh seimbang harus kita pahami karena kita pasti akan mensosialisasikan dan ikut terlibat di dalam pengendalian penduduk ketika kita bermitra dengan teman-teman lain ya dari sektor instansi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.